Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sugiarto, asli Cilacap, dan saya sekarang menetap di Jatilawang. Ini awal mula beternak kelinci, jenengan bisa tertarik seperti ini gimana, Mas? Awal mulanya dari anak sih. Anak kan dulu pengen kelinci. Saya beli kelinci. Waktu itu di daerah Wangun juga sih. Beli kelinci satu pasang. Terus lahir, beranak. Dan akhirnya saya kepincut karena harga waktu itu sangat tinggi. Harganya sangat tinggi dan saya berpikir, oh mungkin ini bisa jadi sampingan. Nah, saya belilah jenis-jenis lain. Dulu kan beli Anggora. Nah, sekarang beli yang pedaging. Kalau Anggora kan itu kan jenis kelinci hias. Ini yang pedaging karena sekarang itu rame-rame pedaging. Karena habis lebaran sih ya, pedaging itu rame banget. Pedaging itu jenisnya banyak sih. Ada NZ, New Zealand White, Rag juga ada 2 jenis, yang mini sama yang standar, sama Flemish juga ada yang dari Jerman, ada yang dari lokal juga ada. Terus setelah beli beberapa jenis dan akhirnya kita sempat bingung pemasarannya gimana loh. Kan kita baru belajar, belum ada channel buat jualnya. Nah, kita cari-cari di Facebook, oh ternyata ada grup-grup kelinci. Saya masuk di situ, banyak grup di situ. Saya masuk, saya posting. Alhamdulillahnya semuanya laku. Nah, laku. Berpikiran, dulu kan tempat kandang belum seperti ini, masih acak-acakan. Nah, saya berpikir untuk sedikit-sedikit mengumpulkan sisa-sisanya buat kandang yang lebih layak lah. Intinya terhindar dari hujan panas. Udah. Berarti sejak tahun berapa Mas jenengan Mas? Baru saya kan asli dari Cilacap. Iya. Punya istri orang Jatilawang. Saya pindah ke sini tahun 2016. Pertama kali beli kelinci 2017. Tertarik kelinci 2018 awal. Sampai sekarang. Jadi untuk pakannya sendiri jenengan model ngarit atau gimana Mas? Dulu pertama itu ngarit. Tapi kan kita juga punya kesibukan sendiri. Kerjaan pokok kan ada. Berarti hanya untuk sampingan aja. Mungkin hanya untuk hiburan nggak Pak? Apa buat sampingan, buat tambah-tambah lah intinya. Iya. Kalau dulu pertama-tama ngarit, terus lama-lama ada temen yang nganjurin ke pelet. Pelet kelinci kan banyak jenisnya itu. Pertumbuhannya juga beda. Kalau rumput mungkin pertumbuhannya agak lambat. Kalau pelet itu super gemuk lah. Cepat. Apalagi untuk pedaging lebih baik pakai pelet. Ya, kalau pedaging pakai pelet. Saya anjurkan kalau yang menengah ke bawah itu pakai ampas tahu. Oh, ampas tahu. Ampas tahu prosesnya diapain Mas? Apa langsung dari ampas tahu itu langsung dikasihkan? Enggak. Biasanya kalau dari pengepul ampas tahu kan masih basah. Kita press dulu biar agak keringan. Bisa langsung dimakan, bisa langsung difermentasi bisa. Kalau fermentasi kan tahan lama. Kalau langsung dimakan itu kan harus habis 1 atau 2 hari. Kalau lebihnya kan bisa bau busuk. Gitu. Ada kendala-kendala yang dihadapi Mas selama peternak kelinci ini Mas? Kendala banyak. Kalau kendala pertama, kalau beranak itu kendalanya tikus. Hama tikus. Ini kan pedesaan di samping hutan, mungkin banyak tikus para masuk. Saat beranak kan otomatis ada darah-darahnya kan. Nah, kan tikus kalau bau darah kan langsung nyambar ke situ. Nah, masuk ke kandang, baru lahir, udah selesai lahirannya,
indukannya keluar dari kotak. Kalau kita beranak kan kasih kotak dulu. Kasih kotak dulu biar beranak di situ. Kalau di alam liar kan ngerong, padahal kita kan ngerong, gali di tanah. Kita kasih kotak, indukan udah selesai melahirkan, tikusnya masuk karena ada bau darah tadi itu. Bau darah tadi dimakan itu semua. Paling hanya itu ya Mas ya? Ya mungkin paling besar itu, paling sering. Penyakit kulit seperti kayak itu yang di telinga itu? Skabis. Itu kalau kita nanganinya itu ada obat. Obat itu namanya Bormectin, ada yang kemasan kecil, ada yang besar. Itu disuntik ada takarannya. Biasanya itu di kertas, obatnya kan ada takarannya. Tinggal disuntik di belakang leher. Jadi caranya dicubit baru dimasukin. Jangan sampai tembus ke daging, karena itu penyakit kulit. Hanya kulitnya saja. Kalau saya sih, kalau cara itu nggak mempan sih, kalau saya sih. Biasanya gimana Mas cara ngatur sih? Biasanya saya sama minyak goreng, dicampur sama garam, dicampur sama bawang putih, secukupnya. Sama tadi tuh campurin Bormectin sedikit, diaduk, olesin ke bagian-bagian yang kena penyakitnya. Insya Allah 2-3 hari udah hilang. Gitu. Tips menurut jenengan ketika ada teman-teman yang ingin memulai usaha ternak kelinci gimana Mas? Biar bisa berhasil Mas. Kalau tips dari pengalaman pribadi ya, yang pertama itu niat, yang kedua itu ya dana lah, dana. Yang ketiga itu jangan males. Yang keempat sering-sering tanya. Itu pokoknya itu. Kalau mungkin pemula baru, mungkin lihat ya, pemula kesini lihat, oh ini kandang banyak isinya ya, kan nggak tahu prosesnya gimana ya. Prosesnya kan kudu harus sabar itu tadi, sama 4 itu tadi syaratnya itu, pokoknya sabar. Intinya. Tapi bagusnya menurut jenengan kalau mau memulai usaha kelinci itu untuk kandangnya sendiri bagus pakai besi atau kayu atau gimana Mas? Kalau menurut saya pribadi pakai besi. Pakai besi. Tapi kan kita kan ekonomi beda-beda ya. Iya. Mungkin bisa pakai bambu, bisa pakai kayu, bisa. Tapi kan kelemahannya kalau pakai kayu kan, kelinci itu kan hewan pengerat ya. Kalau makanannya yang ada di dalam wadah itu udah habis, kan otomatis dia cari cemilan-cemilan. Nah, kayu itu kan bisa digigit-gigitin, sampai habis kan apa ya, eman-eman cara gitu ya. Jadi kalau besi kan enggak, besi kan kuat, tahan lama. Cuma harganya emang berbeda, begitu. Ini tips jenengan kan saya lihat sekilas kelincinya gemuk-gemuk Mas. Ini cara perawatannya sendiri gimana Mas? Kalau kelinci biar sehat, biar gemuk, yang pertama jaga kebersihan. Kebersihan kandang ya. Kalau bisa pagi kita bersihin, sore kita bersihin. Pakan minimal 2 kali sehari. Minimal 2 kali sehari. Pagi sama sore. Air minum jangan lupa telat. Air minum ada campurannya nggak Mas apa? Kalau kita pribadi nggak ada campuran, tapi lebih bagus ada vitaminnya ada. Vitamin kan banyak dijual di toko-toko kan banyak. Kalau untuk pakan furnya sendiri, mereknya apa Mas? Ini yang biasa jenengan pakai? Kalau saya pakai Vita Rabbit. Ini kan banyak merek-merek kan banyak. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau saya anjurkan Vita Rabbit. Kalau saya sih, kayak saya pribadi. Gitu. Kalau misalkan untuk pemula, lihat kelinci, tahu tiba-tiba lemes, nggak mau makan, nggak mau gerak, nggak mau minum, itu jangan panik. Kalau saya pribadi itu saya juga tahu dari teman-teman sih, dikasih tahu ini caranya. Jadi caranya itu dikasih madu, dipakai sepet, pakai suntikan itu loh. Tapi jangan pakai jarumnya, dilepas jarumnya, disepet, pakai madu,
ya 2 kali lah, 2 kali 1 mili itu kan ada suntikan, kan ada yang gede ada yang kecil. Iya. Itu yang 1 mili kan ada dikasih 2 mili lah, sehari 2 kali, kalau bisa 3 kali, biar nafsu makannya nambah, jadi dia nggak ada tenaga, bisa gerak, bisa normal kayak seperti biasa. Terus kalau mencret, nah ini yang paling sering ditemui itu mencret. Kalau mencret itu biasanya dari cuaca sama pakan. Kalau cuaca mungkin penghujan ya, seringnya itu penghujan. Kalau pakan itu pakanan basah biasanya. Kalau kita kasih rumput, itu rumput baru kita arit, langsung kita kasihkan, itu biasanya mencret. Oh, gitu. Karena masih banyak mengandung air. Kalau bisa didiamkan dulu semalam, baru dikasih. Cara ngatasi bisa jika terjadi mencret gimana, Mas? Kalau obat mencret kita kasih pakan daun pisang, daun pepaya. Itu paling, daun pisang sama daun pepaya. Itu pencegah mencret. Daun jambu biji bisa. Itu kalau mencret. Yang sering penyakit kelinci itu ya, Mas ya? Yang sering. Mencret sama itu ya, Mas? Mencret sama itu tadi apa? Jamur. Kudik. Itu paling sering. Kalau usaha kelinci untuk proses ke depan, kalau sekarang kan pandemi kan agak susah ya. Kita juga susah buat jualnya karena harganya juga rendah banget, nggak kayak sebelum pandemi. Kalau prospek ke depan mungkin saya belum tahu karena masih ada pandemi ini sih. Tapi insya Allah pelan-pelan kelinci bisa ke atas lagi. Jadi permintaan tetap ada terus ya, Mas ya? Permintaan insya Allah akhir-akhir ini ada, karena kan berdekatan sama kemarin Lebaran kan ya. Pesan-pesanan masih ada, masih banyak. Kita sampai kewalahan ya. Mungkin cukup sekian tips-tips dan sharing pengalaman pribadi saya terhadap kelinci setiap hari saya. Mungkin kalau ada pesanan atau ada yang minat, boleh datang ke kandang saya di Jatilawang. Alamat ada di bawah sini. Bisa kontak di sini bisa. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.